Bukan dengan cara-cara paganisme, menghujat ciptaannya sendiri dan menganggap penciptanya itu telah reinkarnasi, inkarnasi menjadi makhluk. Saya pribadi ya, sahabat-sahabat sekalian, melihat upaya dan juga kreasi daripada teman-teman Kristen di dalam menyesatkan manusia itu terlihat sangat-sangat fantastik sekali ya, karena mereka saban hari meninggalkan kitab mereka demi untuk mengajarkan sebuah dogma atau doktrin. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Semalam yang paling teringat itu adalah seorang pendeta yang dengan berani mengatakan Yesus itu bukan keturunan Adam. Ini meninggalkan akal sehat. Ketika dia mengatakan bahwa Tuhan mereka hanya karena menginginkan sosok manusia bernama Yesus untuk menjadi sembahan, mereka meninggalkan akal sehat dengan mengatakan Yesus itu bukan keturunan Adam alaihissalam. Padahal Yesus sendiri menerangkan di dalam banyak kitab, di dalam banyak ayat dalam kitab mereka, di dalam kitab Matius dia menyebut dirinya 30 kali, Lukas, Markus menyebut dirinya 14 kali sebagai anak manusia. Lalu tidak ada satupun dalil yang mereka mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan kalau dirinya itu adalah anak Tuhan. Ya. Mari kita melihat apakah tidak satupun dalil menyebutkan bahwa Yesus anak Tuhan. Pertama, pengakuan malaikat. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Pengakuan muridnya. Matius 16 ayat 16-17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Pengakuan setan. Matius 5 ayat 6-8. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Pengakuan prajurit Roma. Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Pengakuan Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Pengakuan Yesus sendiri. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka akan mendengarnya akan hidup. Pengakuan Bapa sendiri. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pernyataan anak Allah kepada Yesus tidaklah sembarangan. Itu artinya dia sedang menunjukkan keilahiannya, seperti yang terlihat pada ayat berikut ini. Yohanes 5 ayat 17-18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah.
Oke teman-teman, kita baru saja membacakan beberapa ayat yang mendukung pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dari murid-muridnya, dari para pembencinya, bahkan dari setan. Dan juga Bapa sendiri mengakui bahwa dia adalah anak. Jadi apa yang dikatakan oleh saudara Suma itu tidak benar. Terbukti dari ayat-ayat yang kita sampaikan tadi, menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan saudara Zuma. Nanti kita akan lanjutkan menanggapi pernyataan dia yang lain. Tuhan Yesus memberkati.